Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Dewan Hakim, pemegang tinta kebijaksanaan, hadirin sebangsa dan setanah air. Dalam mukaddimah konveksi hak-hak anak yang disetujui oleh PBB yang diselenggarakan pada tanggal 20 November 1989 menimbang bahwa seorang anak sepenuhnya harus dipersiapkan menjadi pribadi dalam kehidupan sebuah masyarakat, sehingga harus dibesarkan dalam semangat cita-cita seperti yang telah tertuang di piagam PBB. Artinya adalah setiap negara, setiap bangsa telah memikirkan bagaimana kepedulian terhadap masalah anak dan pendidikannya. Karena pembahasan mengenai anak merupakan suatu perhatian yang intens dan harus menjadi prioritas. Pendidikan anak telah menjadi topik pembahasan dalam pemikir Islam sejak zaman terdahulu, seperti Ibnu Sina, Al-Qubisi, dan juga para pemikir lainnya. Dan tak terkalah penting, para pemikir Arab, para pemikir luar negeri, bahkan para pemikir Barat juga telah mempertimbangkan hal ini. Artinya apa? Kenapa? Mengapa? Ini dimaksudkan bahwa persoalan problematika pendidikan anak menjadi sesuatu trending topik yang tak lekang oleh waktu, tak luput oleh zaman. Dan permasalahan ini tak lagi menjadi pandangan usia, baik kaum muda, kaum tua, tak memandang kasta, miskin ataupun kaya. Berbicara mengenai akhlak sebagai popular philosophy of morality seakan seperti trending topik yang tak pernah kunjung habis di kalangan kita. Oleh karena itu hadirin, fenomena demoralisasi krisis yang telah melanda banyak di negeri ini seakan menarik perhatian akademisi di hati kami sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap bangsa ini untuk memberikan solutif konstruktif melalui syahril Quran kami yang berjudul Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa, seperti yang telah tertuang dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa
أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Terjemahan surat At-Tahrim ayat 6. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dewan Hakim, pemegang tinta kebijaksanaan, hadirin sebangsa dan setanah air. Secara implisit, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqoni dalam tafsirnya Jubdit Ad-Minfat Al-Qadir menjelaskan bahwa ayat tersebut konklusinya adalah bagaimana menjaga seorang istri, bagaimana mendidik seorang istri agar taat kepada suami, agar dapat menjaga dirinya, kehormatannya, suaminya, dan juga harta suaminya. Namun yang tak kalah penting adalah dalam ayat ini dijelaskan bagaimana seorang istri dapat membimbing, memberikan perhatian, pendidikan kepada anaknya. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, seorang anak akan tumbuh berdasarkan bagaimana intensitas perhatian kedua orang tuanya. Karena anak akan dimulai pendidikannya dari rumah berdasarkan perhatian dan juga pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Walaupun anak dan orang tua memiliki jiwa dan raga yang terpisah, namun mereka memiliki satu ikatan emosional yang tak dapat dipisahkan. Seperti yang tertuang dalam sebuah buku yang dikarang oleh Saiful Bahri Zamrah yang tertuang di halaman 27. Dalam konteks ini, setiap kita, individu muslim, dituntut bagaimana kita dapat memelihara diri kita, istri kita, suami kita, anak kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Setiap orang tua yang memenuhi kewajibannya memberikan pendidikan, akhlakul karimah, juga moral yang baik terhadap anaknya, seperti seorang pejuang yang telah merebut kemerdekaannya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki moral yang baik. Bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia yang memiliki budi pekerti yang luhur. Namun, problematika dan krisis moral yang terjadi akhir-akhir ini seakan memberikan perhatian kepada kita bahwa Indonesia telah terjebak dalam krisis moral tersebut.
tidak ada yang dapat mengatasi kecuali saya, Anda, dan kita semua yang berada di sini mampu mendedikasikan dalam kehidupan kita revolusi mental yang sesungguhnya. Seperti firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dari sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dan Dia telah memberikan kamu penglihatan, pendengaran, dan hati agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim pemegang tinta kebijaksanaan, hadirin sebangsa dan setanah air, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalani dalam sebuah tafsir Az-Zalalain mengatakan bahwa segala indera yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik indera penglihatan, pendengaran maupun hati, dibentuk dalam diri manusia sebagai sebuah rasa kesyukuran kepada Allah agar ia mau beriman. Dan Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menegaskan dan menambahkan bahwa pengetahuan akan membentuk bagaimana generasi sebuah bangsa dapat bermoral dan menentukan moral bangsa. Terakhir, kami memberikan 4M. M yang pertama, Mari membina keluarga yang harmonis. M yang kedua, Mari mendidik moral bangsa sedini mungkin. M yang ketiga, Mari membangun bangsa melalui pembangunan generasi. M yang keempat, Mari bersama-sama kita berdoa agar kita menjadi manusia yang beriman, jujur dalam perkataan, lembut dalam perbuatan, pandai menjaga kehormatan, berguna di masa depan. Pada akhirnya kami menitipkan pesan 4M. M yang pertama, Mari membina keluarga yang harmonis. M yang kedua, Mari membangun moral anak bangsa sedini mungkin. M yang ketiga, Mari mendidik generasi dengan pembangunan regenerasi. M yang keempat, Mari kita berdoa semoga kita menjadi insan yang beriman, lembut dalam perkataan dan perbuatan,
pandai menjaga kehormatan dan berguna bagi masa depan. Akhirnya, tuk 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 sepatu kuda. Tuk 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 sepatu baru. Kalau tak dapat nomor 2, Minimal juara 1. Wassalam.